Di sebuah tanah yang subur di Yaman, pada masa sebelum Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak dikenal sebagai Raja Zu Al-Kala. Ia terlahir dari keluarga yang memiliki garis keturunan mulia, tumbuh di tengah budaya kepemimpinan yang kuat, dan sejak kecil diajarkan tentang pemerintahan, perang, serta kebijaksanaan yang diperlukan untuk menjadi seorang raja. Sejak remaja, Zu Al-Kala telah menunjukkan kecerdasan dan keteguhan hati yang luar biasa. Ia sering diajak oleh para penasihat istana untuk memahami bagaimana sebuah kerajaan dijalankan. Setiap hari, ia belajar tentang hukum, strategi perang, serta cara bernegosiasi dengan suku-suku lain. Sebagai putra mahkota, tanggung jawab besar telah dipikulnya sejak dini. Ketika ayahnya wafat, Zu Al-Kala naik takhta dan menjadi penguasa yang disegani. Kerajaannya di Yaman dikenal makmur, dengan perdagangan yang berkembang pesat karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan antara India, Persia, dan Romawi. Keadilannya sebagai jaya raja menjadikannya dihormati oleh rakyatnya. Tetapi dunia di sekitarnya mulai berubah ketika Islam mulai menyebar di Jazirah Arab. Suatu hari, kabar tentang seorang nabi dari Makkah bernama Muhammad sampai ke telinga Zu Al-Kala. Ia mendengar bagaimana ajaran Islam mulai menarik hati banyak orang. Bahkan beberapa penguasa Arab mulai memeluk agama baru itu. Seperti para pemimpin lain, Zu Al-Kala dihadapkan pada pilihan. Apakah ia akan menolak atau mempertimbangkan ajaran yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Seiring waktu, wilayah Yaman semakin dipengaruhi oleh ajaran Islam. Nabi Muhammad mengutus sahabatnya, Mu'adz bin Jabal, untuk berdakwah di sana. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Zu Al-Kala akhirnya menerima Islam, atau setidaknya menunjukkan ketertarikan terhadapnya. Meskipun kisah ini tidak terdokumentasi secara rinci dalam sumber utama Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, pasukan Islam melanjutkan ekspansi ke berbagai wilayah. Zu Al-Kala atau para pengikutnya disebut-sebut ikut serta dalam ekspedisi ke Syam, Suriah di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Mereka menjadi bagian dari pasukan Muslim yang bertempur dalam penaklukan besar di era awal Islam. Meski kisah hidupnya tidak banyak terdokumentasi dalam sejarah, nama Zu Al-Kala tetap dikenang sebagai salah satu tokoh dari Yaman yang hidup di masa transisi besar, ketika Islam mulai menyebar dan mengubah peradaban di Jazirah Arab. Raja Zu Al-Kala adalah seorang tokoh dari Yaman yang disebut dalam beberapa sumber sejarah Islam. Meskipun informasi mengenai dirinya tidak terlalu banyak, ia sering dikaitkan dengan perkembangan Islam di wilayah Yaman pada masa Nabi Muhammad dan sesudahnya. Tokoh yang berkaitan dengan Raja Zu Al-Kala: 1. Nabi Muhammad, Nabi Islam yang mengirim surat dan utusan ke berbagai penguasa Arab, termasuk raja-raja Yaman. 2. Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi yang dikirim ke Yaman untuk mengajarkan Islam dan membimbing masyarakat di sana. 3. Para penguasa Yaman. Yaman pada masa itu terdiri dari beberapa kerajaan kecil dan gubernur, termasuk Badan, gubernur Persia di Yaman yang masuk Islam. 4. Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Setelah wafatnya Nabi, Yaman tetap menjadi bagian dari wilayah kekhalifahan Islam, dan beberapa tokoh dari Yaman, termasuk yang terkait dengan Zu Al-Kala, terlibat dalam ekspansi Islam. Peristiwa yang berkaitan dengan Raja Zu Al-Kala. Pertama, Zu Al-Kala. Di tanah Yaman yang subur, kerajaan itu berdiri megah, dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan dihormati. Di dalam istana, seorang pemuda berdiri tegap di hadapan ayahnya yang mulai menua. Dialah Zu Al-Kala, putra mahkota yang telah lama dipersiapkan untuk menggantikan sang raja. Suatu malam, di ruang pertemuan kerajaan yang diterangi lampu-lampu minyak, raja memanggil putranya. Suara angin malam berbisik di antara pilar-pilar besar, seakan turut menyaksikan momen penting dalam sejarah kerajaan. "Anakku, waktuku di dunia ini semakin singkat," ujar sang raja dengan suara berat. "Aku telah melihat kebijaksanaanmu, keberanianmu, dan bagaimana rakyat menaruh harapan padamu. Waktunya telah tiba bagimu untuk memimpin mereka." Zu Al-Kala terdiam, menatap wajah ayahnya yang mulai dipenuhi garis-garis usia. Ia telah lama mengetahui bahwa takhta akan menjadi tanggung jawabnya. Namun, mendengar langsung dari ayahnya membuat beban itu terasa lebih nyata. "Ayah," Zu Al-Kala akhirnya berbicara, "aku akan menjaga kerajaan ini sebagaimana ayah telah menjaganya. Tapi apakah aku benar-benar siap untuk memikul tanggung jawab sebesar ini?" Sang raja tersenyum tipis.
Tidak ada yang benar-benar siap untuk menjadi raja anakku. Tapi kebijaksanaan tidak hanya datang dari pengalaman, melainkan juga dari hati yang bersih dan niat yang lurus. Dengarkan rakyatmu, jadilah adil, dan jangan biarkan kekuasaan membutakanmu. Malam itu, keputusan pun diambil. Esok harinya, seluruh kerajaan berkumpul di alun-alun istana. Para pembesar, panglima, serta rakyat berkumpul, menanti dengan penuh harap. Di atas singgasana emas yang dikelilingi ukiran-ukiran indah, Zu Al-Kala duduk dengan jubah kebesarannya, mengenakan mahkota yang melambangkan kekuasaan dan tanggung jawab yang kini berada di pundaknya. Seorang penasihat istana melangkah ke depan dan mengumumkan, hari ini, dengan restu para tetua dan berkah dari langit, Zu Al-Kala diangkat sebagai Raja Yaman. Semoga pemerintahannya membawa keadilan dan kemakmuran bagi kita semua. Sorak-sorai menggema di seluruh penjuru kerajaan. Zu Al-Kala menatap rakyatnya. Ia bukan lagi hanya seorang pemuda yang belajar dari ayahnya, tapi kini ia adalah pemimpin mereka. Dalam hatinya, ia berjanji, aku akan menjadi raja yang bijaksana, seperti yang ayah ajarkan. Kerajaan ini akan makmur, dan namaku akan dikenang dalam sejarah. Demikianlah, dimulailah perjalanan panjang Raja Zu Al-Kala, seorang pemimpin yang kelak akan dihadapkan pada berbagai tantangan besar, termasuk kedatangan sebuah ajaran baru dari Makkah yang akan mengubah dunia selamanya. Kedua, surat Nabi Muhammad. Di tengah teriknya matahari yang membakar padang pasir, seorang utusan berkuda melintasi jalanan berbatu menuju selatan. Ia membawa tugas yang sangat penting. Sebuah surat dari Nabi Muhammad untuk Raja Zu Al-Kala di Yaman. Surat itu ditulis dengan penuh hikmah, mengandung ajakan kepada Islam, dan harus sampai ke tangan sang raja dengan selamat. Setelah menempuh perjalanan panjang, utusan itu akhirnya tiba di gerbang istana Yaman. Para prajurit menatapnya dengan waspada. Seorang penjaga melangkah maju, menatap utusan itu dengan curiga. Siapa kau, dan apa tujuanmu datang ke istana Raja Zu Al-Kala? Tanyanya tegas. Sang utusan menundukkan kepala dengan hormat dan menjawab, aku adalah utusan dari Muhammad, Rasulullah dari Makkah. Aku membawa surat untuk Raja Zu Al-Kala. Para penjaga saling berpandangan. Sejak beberapa waktu, kabar tentang seorang nabi di Jazirah Arab telah terdengar di Yaman. Para pedagang yang datang dari utara sering berbicara tentang ajaran barunya yang menyeru kepada penyembahan hanya kepada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdiskusi singkat, mereka mempersilakan sang utusan masuk ke dalam istana. Ia dibawa melewati lorong-lorong yang dihiasi ukiran khas Yaman hingga tiba di sebuah balairung besar, tempat Raja Zu Al-Kala duduk di singgasananya. Raja itu adalah pria yang gagah dan berwibawa. Ia menatap utusan tersebut dengan penuh minat sebelum berbicara. Katakan, apa isi surat yang kau bawa? Tanyanya. Sang utusan mengambil gulungan surat, membungkuk hormat, lalu menyerahkannya kepada sang raja. Dengan hati-hati, Zu Al-Kala membuka gulungan itu dan mulai membaca. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, kepada Raja Zu Al-Kala di Yaman. Salam sejahtera bagi yang mengikuti petunjuk. Aku mengajakmu kepada Islam. Masuklah ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan engkau akan selamat. Sembahlah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa tanpa menyekutukannya dengan apapun. Aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan kebenaran dan memperingatkan dari kesesatan. Jika engkau menerima Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala berlipat kepadamu dan kepada rakyatmu. Namun, jika engkau menolak, maka dosa rakyatmu juga akan ditanggung olehmu. Wassalamu ala manittaba'al huda. Zu Al-Kala menatap surat itu lama, wajahnya sulit terbaca. Para penasihat kerajaan mulai berbisik-bisik, menanti reaksi sang raja. Seorang menteri yang duduk di sampingnya akhirnya bertanya dengan hati-hati, Baginda, apakah ini ajaran yang harus kita pertimbangkan? Zu Al-Kala menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa menerima atau menolak ajakan ini bukanlah keputusan kecil. Ia telah mendengar tentang Muhammad dan bagaimana ajarannya telah menarik banyak pengikut. Bahkan beberapa penguasa di utara telah memeluk agama baru itu. Setelah berpikir sejenak, ia menatap sang utusan dan berkata,
Aku akan mempertimbangkan isi surat ini. Beristirahatlah sementara di istana kami. Aku akan berdiskusi dengan para penasihatku sebelum memberikan jawaban." Sang utusan mengangguk dengan hormat, lalu dibawa ke tempat peristirahatan. Malam itu, Raja Zu Al-Kala duduk dalam keheningan, memandangi surat yang dibawa dari jauh itu. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ini saatnya bagi dirinya dan rakyatnya untuk menerima perubahan besar? Namun, takdir telah menentukan jalannya sejarah. Beberapa tahun setelahnya, Islam tersebar luas di Yaman, dan banyak rakyatnya menerima agama ini dengan tangan terbuka. Demikianlah kisah surat Nabi Muhammad untuk Raja Zu Al-Kala, salah satu dari banyak surat yang dikirim kepada para penguasa dunia, membawa pesan damai dan kebenaran yang akan mengubah sejarah selamanya. Ketiga, keterlibatan dalam ekspansi Islam. Matahari pagi menyinari tanah Yaman, menciptakan cahaya keemasan di atas padang pasir dan pegunungan. Di istana yang megah, Raja Zu Al-Kala duduk termenung di singgasananya. Surat dari Madinah telah sampai ke tangannya, berisi kabar bahwa Islam kini menyebar semakin luas. Nabi Muhammad telah wafat, tetapi ajaran yang dibawanya terus berkembang di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Di hadapannya berdiri seorang panglima yang gagah, mengenakan baju perang dan membawa pedang yang terhunus. Dialah Al-Muhajir bin Abi Umayyah, salah satu komandan muslim yang dikirim ke Yaman untuk memastikan bahwa negeri itu tetap berada dalam barisan Islam dan tidak terjerumus ke dalam pemberontakan yang mulai muncul di berbagai wilayah. "Wahai Raja Zu Al-Kala," ujar Al-Muhajir, "Islam membutuhkan orang-orang sepertimu. Khalifah Abu Bakar telah menyerukan jihad untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebarkan keadilannya ke seluruh penjuru negeri. Apakah engkau dan rakyatmu akan bergabung bersama kami?" Zu Al-Kala menghela napas. Ia telah menyaksikan bagaimana Islam membawa perubahan besar bagi Yaman. Banyak dari rakyatnya telah memeluk agama ini dengan keyakinan yang teguh. Kini, ia harus memutuskan apakah ia akan tetap berada dalam kedamaian atau ikut berjuang dalam ekspansi Islam yang mulai menjangkau wilayah Syam dan Persia. Setelah beberapa saat terdiam, ia berdiri dan menatap Al-Muhajir dengan penuh ketegasan. "Islam telah sampai ke negeri ini dan aku telah melihat kebenarannya. Jika ini adalah jalan yang harus ditempuh, maka aku dan pasukanku akan bergabung dalam perjuangan ini." Malam itu, perintah dikeluarkan. Pasukan dari Yaman mulai dipersiapkan. Para pejuang mengasah pedang mereka, mengenakan baju zirah, dan menyiapkan kuda-kuda terbaik mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka telah memutuskan untuk berjuang demi agama yang mereka yakini. Beberapa minggu kemudian, pasukan Zu Al-Kala bergabung dengan pasukan muslim lainnya di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid dan Amr bin Ash, dua jenderal terbaik dalam sejarah Islam. Mereka berbaris menuju Syam, Suriah, tempat kekuatan besar Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, menanti mereka di medan perang. Di perkemahan, malam sebelum pertempuran, Zu Al-Kala duduk di dekat api unggun bersama para panglima lainnya. Seorang prajuritnya, seorang pemuda yang baru pertama kali ikut perang, menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. "Baginda, apakah kita benar-benar bisa menang melawan pasukan Romawi yang begitu besar?" tanya pemuda itu dengan suara ragu. Zu Al-Kala tersenyum, menepuk bahu prajurit itu. "Kemenangan bukan hanya soal jumlah, melainkan soal keyakinan. Kita berperang bukan karena haus akan tanah atau kekuasaan, tetapi karena kita ingin membawa keadilan dan kebenaran. Selama kita bertarung dengan hati yang ikhlas, kemenangan adalah milik kita, entah di dunia atau di akhirat." Keesokan harinya, perang pun pecah. Dalam pertempuran Yarmuk, pasukan muslim bertempur dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang jauh lebih besar. Pedang beradu, panah melesat di udara, dan teriakan takbir menggema di medan perang. Zu Al-Kala dan pasukannya dari Yaman bertempur di garis depan, menunjukkan keberanian yang luar biasa. Mereka bertempur bukan hanya sebagai pejuang, tetapi juga sebagai pembawa risalah Islam yang ingin melihat dunia di bawah keadilan yang baru. Hari itu, Romawi mengalami kekalahan besar dan Syam jatuh ke tangan pasukan muslim. Ini adalah awal dari perubahan besar dalam sejarah, di mana Islam semakin meluas keluar Jazirah Arab. Zu Al-Kala menatap ke medan perang yang kini mulai sepi. Ia menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa keputusannya untuk bergabung dalam perjuangan ini bukan hanya sekadar peperangan biasa,
tetapi bagian dari takdir besar yang akan mengubah dunia selamanya. Demikianlah keterlibatan Raja Zu Al-Kala dalam ekspansi Islam, sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari Yaman hingga medan pertempuran yang menentukan nasib peradaban. Keempat, wafatnya Zu Al-Kala. Angin padang pasir berembus lembut di perkemahan tentara Muslim, membawa aroma tanah dan pasir yang telah lama menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Malam itu, bintang-bintang bertaburan di langit Syam, seakan ikut mengawasi mereka yang telah mengorbankan segalanya demi agama dan keyakinan mereka. Di dalam sebuah tenda sederhana, Raja Zu Al-Kala berbaring lemah. Tubuhnya yang dahulu tegap dan gagah kini melemah karena luka-luka yang dideritanya dalam pertempuran terakhir. Beberapa sahabatnya duduk di sekelilingnya, wajah mereka dipenuhi kesedihan. Seorang prajurit setia, Zaid, menggenggam tangan sang raja dengan erat. "Baginda, mohon bertahan. Kami akan mencari tabib terbaik untuk menyembuhkan luka-luka Anda." Zu Al-Kala tersenyum tipis, matanya menatap langit-langit tenda dengan sorot yang penuh ketenangan. "Zaid, tidakkah kau melihat, aku telah berjuang sepanjang hidupku, dan kini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilku. Aku tidak menyesal." Dari luar tenda terdengar suara takbir dan doa. Para prajurit Muslim yang mendengar kondisi sang raja mulai membaca Al-Quran, memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat terbaik baginya. Seorang panglima yang telah lama berjuang bersamanya, Amr bin Al-As, melangkah mendekat dan berbisik, "Zu Al-Kala, engkau adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan pejuang yang gagah berani. Jika ini perpisahan kita, maka saksikanlah bahwa kami bersaksi atas keimananmu." Zu Al-Kala menghela napas panjang. "Aku telah melihat dunia berubah. Aku telah melihat Islam menyebar ke pelosok negeri, dari Yaman hingga Syam. Aku bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala memberiku kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan ini." Mata Zu Al-Kala mulai sayu, tapi ia masih berbicara dengan suara lirih. "Sampaikan salamku kepada Khalifah. Katakan padanya bahwa aku pergi dengan hati yang tenang. Dan kepada pasukanku, tetaplah berjuang, bukan untuk dunia, tetapi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala." Zaid menundukkan kepalanya, air matanya jatuh ke tangan sang raja. "Baginda, kami tidak akan melupakanmu." Zu Al-Kala tersenyum tipis untuk terakhir kalinya. "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Dan dengan kalimat itu, napasnya berhenti. Suasana di dalam tenda menjadi hening. Para prajurit menundukkan kepala, sementara dari luar, suara takbir semakin menguat. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kabar wafatnya Zu Al-Kala menyebar di seluruh perkemahan. Para prajurit Muslim mengiringi pemakamannya dengan doa, mengenangnya sebagai seorang raja yang tidak hanya memerintah dengan kebijaksanaan, tetapi juga berjuang di medan perang demi keyakinannya. Ia mungkin telah tiada, tetapi namanya tetap hidup dalam sejarah. Dari Yaman hingga Syam, dari seorang raja hingga seorang mujahid, itulah perjalanan Zu Al-Kala, seorang pemimpin yang memilih jalan iman hingga hembusan napas terakhirnya. Fajar menyingsing di atas langit Syam, menyelimuti perkemahan pasukan Muslim dengan cahaya keemasan. Namun, pagi itu bukanlah pagi biasa. Kesedihan masih menyelimuti pasukan setelah wafatnya Raja Zu Al-Kala. Di tengah perkemahan, prajurit-prajurit berdiri dalam keheningan di sekitar makam sederhana sang raja. Tanah yang baru ditimbun masih basah, dan di atasnya tertancap sebilah pedang milik Zu Al-Kala, sebagai tanda bahwa seorang pemimpin sekaligus pejuang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dekat makam, Zaid, prajurit setia yang menemani sang raja hingga akhir hayatnya, menundukkan kepala. "Baginda telah tiada, tapi perjuangannya akan tetap kami lanjutkan." Di sampingnya, Amr bin Al-As, seorang panglima perang Muslim yang telah lama mengenal Zu Al-Kala, menghela napas panjang. Dia datang dari negeri yang jauh, meninggalkan takhta dan kemewahan demi Islam. Kini, dia telah pergi sebagai seorang syahid. Seorang pemimpin pasukan Muslim lainnya, Khalid bin Walid, melangkah maju. Matanya tajam menatap para prajurit yang masih berduka. Dengan suara lantang, ia berkata, "Zu Al-Kala telah menunjukkan pada kita arti keberanian dan keimanan. Kini, kita harus meneruskan perjuangan ini."
Perang belum berakhir dan dunia masih menunggu keadilan Islam. Para prajurit saling berpandangan lalu mengangguk dengan penuh tekad. Mereka sadar bahwa kehilangan pemimpin mereka bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Malam harinya, di dalam tenda utama, para panglima muslim berkumpul untuk membahas langkah selanjutnya. Abu Ubaidah bin Jarrah, salah satu sahabat Nabi yang ditunjuk sebagai komandan di Syam, menatap mereka dengan serius. Setelah wafatnya Dzu al-Kala, pasukannya harus tetap bersatu. Kita tidak boleh membiarkan perpecahan terjadi. Zaid, yang masih berduka, mengangkat kepalanya dan berkata, "Kami, pasukan dari Yaman, akan tetap bertempur bersama kalian. Dzu al-Kala telah mempercayakan kami kepada Islam, dan kami tidak akan mengecewakan amanahnya." Abu Ubaidah tersenyum bangga. Maka, mulai hari ini, pasukan Dzu al-Kala bukan lagi pasukan yang berjuang di bawah satu panji kerajaan, tetapi bagian dari pasukan Islam yang lebih besar. Kita akan bergerak ke Palestina dan menaklukkan Yerusalem. Suasana di dalam tenda penuh semangat baru. Duka karena kehilangan seorang pemimpin mulai berubah menjadi tekad untuk meneruskan perjuangannya. Beberapa bulan setelah wafatnya Dzu al-Kala, pasukan muslim bergerak semakin jauh, menaklukkan kota demi kota di bawah panji Islam. Pasukan dari Yaman yang pernah dipimpin oleh Dzu al-Kala menjadi bagian penting dalam pertempuran-pertempuran besar, termasuk penaklukan Yerusalem pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Di negeri asalnya, Yaman, kabar wafatnya sang raja akhirnya sampai ke telinga rakyatnya. Di istana, para tetua suku berkumpul untuk mengenang sosok pemimpin yang mereka hormati. Seorang lelaki tua yang pernah menjadi penasihat Dzu al-Kala mengusap janggutnya dan berkata, ia pergi bukan sebagai seorang raja yang mati di atas singgasananya, tetapi sebagai seorang pejuang di medan perang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakannya. Seorang pemuda yang baru saja masuk Islam mengepalkan tangannya. Maka, kita pun harus meneruskan jejaknya. Kita harus menjadi umat yang kuat, sebagaimana yang beliau impikan. Demikianlah, meskipun Dzu al-Kala telah tiada, namanya tetap hidup dalam ingatan banyak orang. Ia bukan hanya dikenang sebagai seorang raja, tetapi sebagai seorang mujahid yang meninggalkan dunia dengan kehormatan. Dan sejarah pun terus berjalan. Sejarah adalah cermin bagi umat manusia. Dari masa lalu, kita dapat mengambil hikmah untuk menapaki jalan kehidupan dengan lebih bijaksana. Salah satu kisah yang penuh makna bagi kaum muslim adalah perjalanan hidup Raja Dzu al-Kala, seorang pemimpin dari Yaman yang dihadapkan pada perubahan besar ketika Islam mulai menyebar di Jazirah Arab. Dzu al-Kala bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang pemimpin yang harus memilih antara mempertahankan tradisi lamanya atau menerima kebenaran yang baru. Keputusannya untuk memeluk Islam dan bergabung dalam perjuangan kaum muslim menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang keberanian untuk menerima kebenaran. Dari kisahnya, kaum muslim dapat mengambil beberapa pelajaran penting. 1. Keberanian dalam menerima kebenaran. Dzu al-Kala menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati harus memiliki hati yang terbuka terhadap kebenaran, meskipun itu berarti meninggalkan kebiasaan lama. Dalam kehidupan sehari-hari, kaum muslim pun harus berani menghadapi perubahan dan senantiasa mencari ilmu agar semakin dekat dengan ajaran Islam. 2. Kesetiaan pada agama dan prinsip hidup. Setelah menerima Islam, Dzu al-Kala tidak hanya berdiam diri, tetapi ikut berjuang bersama pasukan muslim. Ini mengajarkan bahwa iman bukan hanya sesuatu yang diyakini dalam hati, tetapi juga harus dibuktikan dengan tindakan nyata. Kaum muslim harus mempertahankan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan mereka, baik dalam bekerja, bermasyarakat, maupun beribadah. 3. Semangat perjuangan dan pengorbanan. Ketika Islam berkembang, Dzu al-Kala tidak ragu untuk meninggalkan kenyamanan istana demi berjuang di medan perang. Ini adalah simbol bahwa kehidupan di dunia bukanlah tentang kemewahan, melainkan tentang perjuangan untuk sesuatu yang lebih besar. Kaum muslim diajarkan untuk tidak mudah menyerah dan selalu berusaha dalam menghadapi rintangan hidup. 4. Menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Sebagai seorang raja, Dzu al-Kala dikenal sebagai pemimpin yang adil. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam kepemimpinan.
baik dalam skala besar seperti pemerintahan maupun dalam skala kecil seperti keluarga dan lingkungan kerja. Seorang muslim yang baik harus selalu berusaha menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan. 5. Menyadari bahwa dunia ini sementara, pada akhirnya Zu Al-Kala wafat di medan perjuangan. Ia meninggalkan takhta dan kekayaannya, tetapi namanya tetap dikenang sebagai seorang pejuang. Ini mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara, dan yang benar-benar berharga adalah amal yang kita bawa ke akhirat. Oleh karena itu, kaum muslim harus fokus pada amal saleh, bukan hanya pada harta dan kedudukan. Dari perjalanan Raja Zu Al-Kala, kita belajar bahwa hidup adalah tentang memilih jalan yang benar, berjuang untuk kebaikan, dan menjalani kehidupan dengan penuh keimanan serta keberanian. Semoga kisahnya menjadi inspirasi bagi setiap muslim untuk terus memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.